Kita beralih ke TechBiz pemirsa. Pemirsa, Garmin akhirnya merilis Venue X1 di Indonesia. Jam tangan paling tipis dan ringan yang pernah dibuat Garmin, tapi tetap dibekali layar AMOLED besar 2 inci, bodi titanium, dan fitur outdoor kelas profesional. Garmin akhirnya merilis Venue X1 di Indonesia. Jam pintar paling tipis dan ringan yang pernah dibuat Garmin, tapi tetap dibekali layar AMOLED besar 2 inch, bodi titanium, dan fitur outdoor kelas profesional. Garmin Venue X1 punya ketebalan hanya 8 mm dan desain persegi panjang yang elegan. Dua pilihan warna yaitu black dan mouse dipasangkan dengan tali nilon comfort fit 24 mm yang mudah dilepas pasang. Bagi yang suka aktivitas outdoor, Venue X1 punya peta topo seluruh dunia yang bisa diakses offline. Fitur navigasinya lengkap mulai dari Trackback, Climb Pro, Sight and Go, sampai aklimasi ketinggian. Ada juga fitur keselamatan seperti live track, live sharing, dan incident detection yang bikin pengguna tetap bisa terhubung saat menjelajah. Untuk para golfer, Venue X1 ibarat caddy digital di pergelangan tangan. Ada lebih dari 43.000 peta lapangan golf, Place Like Distance 2.0 yang bantu hitung jarak realistis, hingga green contour yang menampilkan detail kontur permukaan green, ditambah virtual caddy, hazard view, dan arah angin. Ada fitur running tolerance dan running economy yang pantau dampak latihan ke tubuh. Venue X1 juga dilengkapi speaker dan mikrofon bawaan untuk telepon langsung dari jam atau aktifkan voice assistant. LED flashlight-nya juga praktis untuk cari barang tempat gelap. Untuk dayanya, Garmin tetap menjanjikan baterai yang tahan hingga 8 hari dalam mode smartwatch. Garmin Venue X1 sudah tersedia di Indonesia dengan harga Rp13,43 juta. Bagi sumber ADX Channel. Pemirsa, EA kembali matikan salah satu layanan game klasik di tengah perkembangan teknologi dan pembaruan game baru, di mana beberapa judul lama harus mengucapkan salam perpisahan. Electronic Arts mengumumkan penutupan salah satu game balap legendaris, Need for Speed Rivals, resmi ditarik dari dunia online tahun ini. Electronic Arts akan menutup pelayanan online Need for Speed Rivals. Penutupan berlaku mulai 7 Oktober 2025 untuk semua platform utama, termasuk versi PlayStation 4, Xbox One, dan kemungkinan juga PC serta Xbox 360. Keputusan ini diumumkan tanpa perpanjangan atau kompensasi pemain aktif. Mode multiplayer tak lagi dapat digunakan setelah tanggal tersebut. Fitur seperti leaderboard dan sistem balapan lintas pemain akan non-aktif. Pemain juga tak bisa lagi mengakses pencapaian online tertentu di Xbox. Semua elemen komunitas daring akan dinonaktifkan secara permanen. Meski layanan online dihentikan, game tetap bisa dimainkan offline. Campaign solo dan balapan melawan AI tetap berjalan normal. Tak ada batasan waktu atau pembatasan konten untuk pemain offline. Ini memberi ruang nostalgia bagi penggemar setia Rivals. Komunitas penggemar serukan solusi untuk warisan digital Rivals. Usulan muncul agar EA membuka server lokal atau peer-to-peer. Beberapa pemain juga diimbau selesaikan pencapaian online sebelum tutup. Upaya kolektif ini menegaskan pentingnya pelestarian game klasik. Need for Speed Rivals menutup babak terakhir di era daringnya. Tersisa kenangan multiplayer yang telah membentuk komunitas penggemar. Penutupan ini jadi pengingat bahwa layanan digital tak berlangsung selamanya. Namun semangat kompetisi dan adrenalin Rivals akan tetap hidup di mode offline. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Abixlot merilis controller S8. Controller ini bisa kompatibel ke perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Abixlot S8 mengusung desain grip ergonomis yang terinspirasi dari controller konsol genggam. Abixlot merilis kontrol S8 yang bisa menjadi solusi untuk gamer yang kurang puas dengan kontrol Nintendo Switch. Menariknya, kontrol ini juga bisa kompatibel ke perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Abixlot S8 mengusung desain grip ergonomis yang terinspirasi dari kontrol konsol genggam. Bagian tengahnya dirancang elastis dan bisa ditarik hingga sekitar 21,6 cm. Cukup untuk mengakomodir layar Nintendo Switch dan Switch 2, atau untuk smartphone dan tablet berukuran layar besar.
Kontrol ini membuat sederet fitur yang lengkap, mulai dari konektivitas Bluetooth, joystick dengan teknologi Hall Effect, giroskop 6 sumbu, dan motor untuk memberikan efek getar. Di bagian belakang juga bisa ditemukan 2 tombol tambahan yang bisa dikustomisasi sesuai gaya permainan gamer. Epic Suite menyediakan aplikasi mobile untuk mendukung kompatibilitasnya dengan perangkat smartphone atau tablet dengan sistem operasi Android dan iOS. Epic Suite SX dijual pre-order dengan harga Rp978.000 dari harga normalnya sebesar Rp1,64 juta. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pengembang 91X resmi mengumumkan akan merilis permainan aksi BlazBlue Entropy Effect untuk seluler di iOS melalui App Store dan Android melalui Google Play pada 22 Juli mendatang. Adapun game ini pertama kali diluncurkan di Early Access untuk PC melalui Steam pada tanggal 15 Agustus 2023. Pengembang 91X resmi mengumumkan akan merilis permainan aksi BlazBlue Entropy Effect untuk seluler di iOS melalui App Store dan Android melalui Google Play pada tanggal 20 Juli 2025. BlazBlue Entropy Effect pertama kali diluncurkan di Early Access untuk PC melalui Steam pada tanggal 15 Agustus 2023. Diikuti dengan perilisan penuhnya pada tanggal 31 Januari 2024. Sama seperti versi PC-nya, BlazBlue Entropy Effect Mobile akan menghadirkan 14 karakter yang dapat dimainkan sejak awal, lengkap tanpa ada pemotongan konten. Pemain bisa langsung bermain secara gratis sebagai 3 karakter awal, yakni S, Mai, atau Hipki. Karakter-karakter lainnya bisa dibuka melalui sistem pembelian dalam gym menggunakan mata uang khusus bernama Analyzer tanpa mekanisme gacha, sehingga setiap pembelian bersifat langsung dan transparan. Selain itu, gym ini juga mendukung mode co-op baik secara online maupun melalui jaringan lokal, memungkinkan pemain untuk bertarung bersama teman. BlazBlue Entropy Effect juga telah mendukung kontrol menu, tata letak sentuh yang dapat disesuaikan, serta performa mulus di perangkat tablet dan lipat. Dukungan multibahasa juga tersedia untuk pemain seluler termasuk dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Portugis, Rusia, Mandarin, serta Spanyol. Meskipun BlazBlue Entropy Effect awalnya dikembangkan sebagai game premium untuk PC, versi mobile mengadopsi model free-to-play guna menyesuaikan dengan kebiasaan pengguna ponsel. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbarui tulis informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment refresh. Jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.